Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, hari ini momen hari ulang tahun ke-24 Radio El Sinta News and Talk, program El Sinta News and Talk, dan seperti biasa pada tahun-tahun sebelumnya setiap hari ulang tahun kita mengundang narasumber kita untuk datang ke studio. Dan kali ini yang sudah hadir di studio adalah Kombes Pol RD A. Caniago, SIK MSI. Beliau adalah Kabag Penum Divhumas Polri. Nah, saya langsung sapa beliau. Pak RD, halo. Apa kabar Pak RD? Alhamdulillah, kabar baik. Perjalanan lumayan ya Pak ke studio ya? Sangat lumayan. Kalau nggak ada acara begini kayaknya saya susah betul ya Pak. Pak, kita akan mengulas banyak hal Pak. Di antaranya soal tentu saja peran Polri dalam menjaga Kamtibmas selama 2023 Pak ya. Ini Ya. 2023 akhir ini kan tahun-tahun politik lah, menjelang tahun-tahun politik begitu ya. Kemudian sekarang awal 2024, sebentar lagi, beberapa hari lagi akan ada pemilu. Tentu Polri akan semakin disibukkan Pak, Oh iya, memastikan tentu saja. supaya semua proses berjalan dengan aman lancar, masyarakat juga merasa happy dengan proses demokrasi. Ya. Nah, tapi yang menarik Pak, baru-baru ini kan ada survei ya, hasil survei Kompas pada akhir 2023 yang menyebut kepuasan publik atas kinerja Polri 87,8% Pak. Ya, Wah, ini luar biasa lah Pak, karena kan tentu saja ini mengagetkan karena citra Polri kan sempat anjlok ketika kasus Ferdy Sambo beberapa waktu lalu Pak. ya. Nah, bagaimana nih Polri merubah tingkat kepercayaan publik semakin tinggi? Ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tadi yang ditanyakan ya Pak ya. Memang pada saat ini atau ketika kejadian beberapa waktu lalu yang menurunkan citra Polri itu sangat anjlok sekali. Tetapi Polri atau khususnya Kapolri ini membuat suatu strategi jitu ya. Strategi jitu bagaimana untuk menaikkan kembali citra Polri. Dan alhamdulillah berdasarkan survei-survei yang sudah kita lihat, yang sudah kita baca, ya memang kita mendapatkan kenaikan yang sangat signifikan. Ya, surveinya sampai 87,8%. Nah, ini kebijakan Kapolri adalah berusaha untuk menghadirkan seluruh anggota Polri itu kepada masyarakat lebih profesional. Ya, itu menghadirkan semuanya. Profesional apa? Terhadap bidangnya masing-masing. Ya, pada intinya kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah Harkamtibmas. Ya, untuk memelihara keamanan, ketertiban dan masyarakat, di mana kita sebagai pelindung, pelayan dan pengayuh masyarakat. Nah, ini kita melakukan penguatan, kemudian kita sudah mendapatkan hal tersebut dan kita running pada saat itu, ya, dan terrealisasi sekarang ini dari baik itu dari tingkat pusat, dari Mabes, Polda, Polres bahkan Polsek, kita semua melaksanakan kebijakan-kebijakan di mana tupoksi kita dalam rangka tugas-tugas kepolisian kita laksanakan. Nah, dengan arahan dan kebijakan direktif Bapak Kapolri tersebut, sehingga dalam waktu saat ini yang kita dapatkan bahwa memang kita sangat mendapatkan kemajuan, tingkat kepercayaan masyarakat itu menjadi 87,8%. Tingkat kepuasan ya Pak ya? Tingkat kepuasan. Karena kita ingat loh Pak, beberapa waktu lalu ya ketika kasus Ferdy Sambo pertama kali muncul, Ya. orang kan skeptis Pak. Orang apa ya, yakin nggak ya gitu ya, gitu ya. Karena bisa nggak nih Polri menuntaskan ya? Ya. Karena kan ini jenderal kan, Siap. sebelumnya juga jenderal juga Pak, iya kan? Iya, Tapi iya. itulah membuktikannya. Ya. Kemudian barangkali salah satunya itu Pak ya, perintah Ya. Kapolri usut tuntas, jangan ada yang ditutupin, transparan, barangkali itu Pak yang Betul. membuat tingkat Ya. kepercayaan publik. Jadi memang kita menunjukkan keprofesionalan ya, terutama dalam pengungkapan tersebut. Nah, tapi di lain itu juga satker semuanya itu bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kita semua bekerja sama ya dalam upaya untuk meningkatkan atau mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita. Dan alhamdulillah memang kembali itu terrealisasi.
berkat arahan direktif Bapak Kapolri tersebut. Ini kan sesuatu yang bagus ya Pak Erdi ya. Bagaimana menjaga momentum itu Pak supaya masyarakat juga semakin mempercayai institusi Polri dan tidak mudah terprovokasi Pak, karena kan apalagi tahun politik Pak, isunya kan macam-macam Pak. Ya. Ini betul. PR betul loh Pak Erdi. Betul. Ya seperti itu. Kemudian apa namanya? Sekarang ini juga kita sudah harus terbiasa, harus bisa mengikuti situasi yang ada atau keadaan sekarang. Artinya apa? Di era digitalisasi ini, ya, kita jangan lagi bermimpi untuk kembali ke era konvensional. Nah, artinya apa? Kita menemukan atau kita mengetahui bersama sekarang ini untuk mencari penghasilan, kemudian untuk pendidikan, untuk bisnis yang lain, untuk kegiatan-kegiatan manusia saat ini sebagian besar sudah beralih ke era digital. Betul. Ya kan? Nah, tentunya Polri juga tidak akan diam saja. Kita akan menyesuaikan dengan paradigma yang ada, kita mengikuti perkembangannya sehingga disitulah kita mengetahui permasalahan-permasalahan di masyarakat. Kemudian apa yang harus kita lakukan itu melalui digitalisasi. Dalam hal ini kita terus memantau media sosial, ya. Nah, karena memang penting itu, Pak. sangat penting sekarang eranya. Jadi kita melihat bagaimana situasi yang ada pada saat ini. Karena apa? Secara konvensional kita tidak mengetahui lagi. Dan percepatan informasi itulah yang harus kita manfaatkan pada saat ini melalui digitalisasi itu. Termasuk interaksi masyarakat di media sosial itu ya Pak? Iya, betul. Ya, seperti contoh ya kita ketahui bersama. Nah, ketika ada permasalahan, sekarang masyarakat lebih mudah menyampaikan. Betul. Melalui media sosial. Pak Polisi, ini ada kejadian, ada apa? Iya. Kalau kita tidak merespon dengan ikut andil dalam di dunia maya ini, kita nggak tahu. Di tengah masyarakat itu ada istilah gini Pak, no viral no justice, kan gitu ya Pak ya? Iya. Saya nggak tahu bagaimana Polri merespon hal itu, tapi rasanya itu adalah bentuk peran serta masyarakat juga barangkali Pak ya? Iya, sangat berperan. Makanya itu kita depend on ya dalam kegiatan ketergantungan kepada masyarakat dalam memberikan informasi, dalam turut berkontribusi untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat di lingkungan kita saat ini. Iya, itu penting Pak. Nah, sekarang yang terpenting lagi kan presisi Pak, slogan presisi yang dicanangkan Kapolri. Ya. Mungkin bisa disampaikan juga Pak, bagaimana kontribusinya terhadap kinerja anggota Polri Pak, presisi itu kan. Ya. Itu adalah slogan yang digaungkan oleh Bapak Kapolri pada saat mulai menjabat sebagai Bapak Kapolri. Ya, yang kita ketahui itu adalah presisi, di mana itu ada program prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Nah, maksudnya seperti ini. Dari 3 makna tersebut, ini Bapak Kapolri membuat kebijakan-kebijakan khususnya kepada sumber daya manusia, sarana prasarana yang ada, ya, terus kemudian dengan situasi yang ada pada saat itu. Artinya, maksudnya apa? Mewujudkan transformasi teknologi kepolisian yang modern. Yeah. Nah, sekarang ini di segala lini kegiatan pendidikan, baik pendidikan dasar, pengembangan, dan pendidikan lain ada kepolisian ini semua kita SDM, sumber daya manusia itu dikuatkan tentang masalah modernisasi. Nah, maksudnya apa? Kita jangan sampai ketinggalan. Ketika ada keluhan, kita langsung cepat responsif. Ya, keluhan apa saja, apa yang kita lihat, kita lakukan. Nah, caranya seperti apa? Ya, situasi sekarang inilah. Ya, dengan era digitalisasi, kita tidak boleh ketinggalan, ya, dalam artian untuk menjaga Harkamtibmas yang sudah menjadi tugas kita, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Betul. Artinya sumber daya manusia itu kita kuatkan, ya, di mana pada saat itu juga sebelumnya kita sudah ada juga harapan dari Bapak Jokowi, ya, untuk
apa namanya Korps Bayangkara ini dilakukan penguatan masalah sumber daya manusia. SDM-nya diperkuat. SDM-nya diperkuat. Karena semakin kompleks permasalahannya, Betul. kita dituntut untuk memberikan tingkat kepercayaan dalam hal melayani masyarakat. Pelayanannya ke Ya. masyarakat biar lebih cepat begitu ya. Ya, betul sekali. Nah, ini itulah pendidikan ya, sumber yang ada di lembaga pendidikan itu SDM-nya dikuatkan dengan dalam rangka untuk mengimbangi ke transformasi menuju era digital yang lebih modern lagi. Gitu. Iya, memang nggak bisa dipungkiri Pak ya, kan Ya. kebutuhan SDM kita perlu harus mencukupi juga Pak. Ya. Karena tadi tantangan begitu kompleks. Selain tentu saja peran serta masyarakat itu sangat membantu juga Pak ya. Betul. Nah tapi selama ini Pak, apa sih yang diharapkan, peran serta seperti apa sih dari masyarakat sehingga bisa membantu kinerja-kinerja Polri Pak? Tentu dari sisi masyarakatnya gitu ya. Ya, tentunya kalau kita lihat keseharian segala macam hal-hal yang sekira menjadi permasalahan di masyarakat itu membutuhkan kehadiran polisi. Peran polisi, ya, kehadiran dan peran polisi pada saat masyarakat itu sedang membutuhkan kecepatan, ya, reaksi kita, responsif kita seperti apa, kemudian bagaimana kita melaksanakan harapan-harapan masyarakat, perlunya transparansi juga, ya, perlunya transparansi. Nah, pengertian dari transparansi berkeadilan itu, ya semuanya harus dilayani, ya semuanya harus dilayani. Siapapun yang minta dilayani, baik itu masyarakat di istilahnya yang di pedesaan, di perkotaan, yang mempunyai intelektual tinggi dan sebagainya, itu sama di mata hukum dan mereka mengharapkan seperti itu. Nah, disitulah kita diharapkan sumber daya manusia yang unggul, yang profesional, ya, yang benar-benar menempatkan masyarakat itu di atas dari segala-galanya untuk kita bisa layani. Nah, seperti itu. Ya, tentu saja pelayanan juga yang humanis begitu ya, seperti Ya, yang selalu dipesankan Pak Kapolri ya. Betul. Jadi Polri lebih dekat dengan rakyat, kira-kira begitu loh Pak, Ya. dengan masyarakat Pak ya. Oke, nah satu lagi soal catatan ya, ini barangkali lebih kepada mereview kondisi Kamtibmas selama 2023. Nah, gimana nih catatan Polri Pak? Ya memang pada secara umum ya situasi Kamtibmas itu terkendali ya. Di 2023 itu secara umum terkendali dan kemudian ya itulah kembali lagi dengan kita dilakukan penguatan bagaimana kita memberi harus mendapatkan merasakan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, empati kita, nah sehingga kita merasa harus berbuat, ya. Yang kita lihat kan ada beberapa kejahatan-kejahatan street crime, kejahatan jalanan, ya seperti begal, jambret dan sebagainya, ya. Nah, dengan informasi pada saat itu, ya alhamdulillah nih masyarakat ini sangat cerdas. Bagaimana dia mendapatkan informasi awal, ya seperti mereka penyelidik juga, dia viralkan, dia fotokan dan sebagainya. Itu yang sangat membutuhkan, yang dibutuhkan oleh polisi. Sangat untuk membantu ya Pak? Sangat membantu karena misalnya ya ketika ada begal, tiba-tiba dia shoot kejadian tersebut dan tidak disengaja menangkap nomor plat kendaraannya digunakan. Oh, iya. Nah, secara automatically langsung kita tangkap, oh ini, langsung kita analisa, kita analisa dan ditemukan. Nah, kita bisa melihatlah untuk quick response-nya itu sangat cepat ketika ada kasus-kasus yang pada saat itu terjadi. Sekian jam ditemukan pelaku itu. Kemudian semuanya lah, insya Allah. Akhirnya kemarin data yang terakhir itu dari Law and Order Index 2023. Ya, itu kita peringkat kelima dari 120 negara yang dinilai, ya, dalam indikator
survei indikator pada bulan November 23 kemarin itu menyebutkan 95,9% masyarakat merasa aman di tempat tinggalnya. Nah, kemudian 90,6% masyarakat merasa aman saat berjalan sendiri di malam hari. Dan 87,7% masyarakat percaya mampu menjaga keamanan wilayah tinggalnya terhadap polisi. Nah, ini patut kita apresiasi dan bagi kami merupakan cambuk untuk lebih semangat lagi untuk melayani masyarakat, ya, penguatan sumber daya manusia untuk lebih profesional lagi dan handal, penguatan sarana prasarana yang mendukung kegiatan kita, ya, serta kesadaran masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam menjaga keamanannya di lingkungan. Yang jelas sinergi Polri dan masyarakat itu bukti nyatanya seperti tadi Pak ya. Iya, betul. Quick responnya juga cepat, tingkat keamanannya juga semakin baik, kan begitu. Betul, orang betul. nggak takut lagi jalan malam-malam sendiri gitu Pak ya. Oke, baik. Yang paling menonjol Pak, yang paling menonjol selama 2023 kejahatan yang paling menonjol apa Pak? Begal, narkoba atau terorisme? Yang paling menonjol itu kemarin kalau kita melihat ya beberapa pengungkapan itu ya adalah kejahatan narkoba. Narkoba Pak ya. Kita terus berkomitmen untuk menuntaskan karena memang yang kita sadari, yang kita masyarakat harus mengerti bersama bahwa Indonesia kan lebih dari 13.000 pulau. Entry point ke Indonesia banyak. Banyak, betul. Ya kan? Artinya entry point baik itu melalui udara, melalui laut maupun dari darat. Kita juga bertetanggaan dengan suatu negara, yaitu bisa melalui perbatasan. Betul. Nah, ini sangat dinamis dalam rangka pengungkapan. Oleh karena itu memang peran masyarakat ya ketika ada hal-hal yang mencurigakan itulah. Dan rata-rata kita juga mendapat informasi awal itu dari masyarakat. Kami kembangkan. Nah, kita lihat bersama dalam pengungkapan ratusan kilo, misalnya sabu, ekstasi, kemudian lain-lain, kemudian pengungkapan penanaman ganja ilegal, ya kan? Nah, kalau total itu kan bisa miliaran bahkan triliunan. Betul. Kalau kita prediksi misalnya satu barang itu yang menimbulkan kematian, dengan pengungkapan tersebut menyelamatkan orang, sekian ribu orang. Nah, di situ. Tapi tetap kami Polri berkomitmen ya dan menghimbau kepada masyarakat untuk terus menginformasikan kepada kita ketika mereka melihat sesuatu hal yang mencurigakan, yang mengarah kepada kriminalitas. Betul. Nah, itu. Jadi memang narkoba masih jadi PR lah Pak ya, masih jadi PR. Meskipun memang kesadaran masyarakat untuk melaporkan juga semakin terbuka ya, semakin berani masyarakat. Semakin berani. Ya. Memang di era digitalisasi ini kami sangat terbantu. Dan masyarakat ya dengan seperti itu kita juga quick responnya itu bisa kita tingkatkan. Ya. Sangat membantu Pak ya? Sangat membantu. Quick response tersebut, baik. Pak Erdi, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pak Erdi dan pendengar netizen Radio Elsinta, perbincangan kami dengan Kombes Pol Erdi A. Chaniago masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Pendengar dan netizen Radio Elsinta dimanapun Anda berada, terima kasih. Kita masih lanjutkan perbincangan kami bersama Kombes Pol Erdi A. Chaniago, SIK MSI. Beliau adalah Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri. Pak Erdi, kita lanjut Pak Erdi. Tadi kita sudah sempat menyinggung beberapa kasus kejahatan yang menonjol ya. Tadi narkoba menonjol. Tapi selain narkoba Pak, juga terorisme, kemudian juga kekerasan terhadap anak dan perempuan. Apalagi baru-baru ini heboh yang di Jagakarsa itu kan. Nah, bagaimana nih imbauan dari Polri kepada masyarakat ini Pak? Ya, mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam kepada perempuan dan anak ini memang kita prihatin ya. Sering kita melihat di media sosial, bahkan di media-media yang lainnya bahwa banyak kejadian tersebut. Nah,
Harapan kami dari kepolisian apabila memang dari masyarakat menemukan hal-hal tersebut, itu sudah baik itu tingkat Polda, Polres dengan bahkan Polsek itu sudah mempunyai call center masing-masing. Ya. Biasanya mereka itu memberikan himbauan-himbauan dan memberikan informasi tersebut di media sosial ada ya, seperti misalnya ada divisi Humas, ada Bit Humas atau Humas Polda. Dia Polda. langsung mention gitu ya. Iya, itu silakan ya, masyarakat itu memfollow. Kenapa? Informasi tentang masalah yang menyangkut kepolisian, yang menyangkut pelayanan masyarakat di situ ada. Nah, seyogianya masyarakat itu ya misalnya tinggal di daerah Bandung. Nah, tentunya cobalah mencari media sosial yang polisi terdekat di sana. Itu pasti ada. Kayak misalnya Humas Polrestabes Bandung, Humas Polda Jabar, Humas Polres Cimahi, misalnya seperti kayak gitu ya. Jadi itu memudahkan, mempercepat proses penanganan tadi ya Pak ya? Karena mereka itu dari tiap-tiap polisi daerah itu terus mensosialisasikan kontak person atau call center mereka. Ya. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah tangga itu ya segeralah menyampaikan ya. Dan memang walaupun tidak menyampaikan, ada kalanya masyarakat memviralkan. Memviralkan di media sosial, baik itu di TikTok, di Instagram, di Facebook, di Twitter dan lain sebagainya. Nah, kami ini memang ada satuan tugas. Ya, satuan tugas seperti di divisi Humas ini ada ada bagian itu untuk pemantauan dan analisis. Untuk monitor itu ya. Monitor semua media sosial. Jadi percakapan di media sosial termonitor, Pak? Ya, bukan termonitor, artinya kita terpantau melihat semuanya, mengetahui kan. Jadi ketika dimention ke Polri gitu, dia langsung muncul? Langsung muncul. Wah. Nah, langsung muncul itu. Ya. Sehingga itulah salah satu kiat-kiat Kapolri yang terrealisasi, ya, bahwa kita quick responnya dalam arti responsibilitas, kemudian yang berkeadilan ya. Nah, ini kita jalankan. Misalnya ada kejadian tersebut, nah ini merupakan tugas kita, misalnya seperti di divisi Humas ya, di divisi Humas Polri. Kita melihat kegiatan-kegiatan di media sosial. Oh, ternyata ada kejadian tersebut. Lalu kita analisa, ya, kemudian ternyata itu berada di satu daerah, misalnya di Sulawesi. Langsung kita kontak. Kita kontak ke Sulawesi, cek akun yang menyampaikan itu. Nah, secepat itu mereka bereaksi. Nah, contohnya begini, Pak. Di percakapan di media sosial kan kadang begini, ada orang-orang yang nekat ini ya, dia melontarkan ujaran-ujaran kebencian kepada institusi baik Polri atau apa begitu ya. Dia merasa aman-aman saja gitu ya. Padahal tidak aman. Tapi banyak netizen yang justru dia berkomentar di kolom itu dan dia mention ke Polri. Iya, betul Pak, sekali. Tolong tangkap. Ya. Jadi udah banyak Pak sering yang seperti itu. Ya, nah, itu termonitor juga ya Pak? Termonitor. Ketika ada misalnya dia memberikan hate speech, ya, ujaran kebencian, kami selalu melihat juga komentar netizen. Oh, ternyata mereka itu komplain dengan orang ini. Nyaman juga. Tidak nyaman. Nah, disitulah kita, untuk supaya tidak berkelanjutan dan sebagainya, ya kita berusaha untuk mengingatkan, ya, dengan secara persuasif bahwa itu tidak baik dan sebagainya. Nah, sehingga itu menjadi pemikiran lagi yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oh ya, ini tidak baik. Saya membayangkan gini Pak, kalau saya melakukan itu, kemudian ditanggapi oleh Mabes Polri, misalnya Humasnya, tolong diperhatikan misalnya, tolong jaga interaksi. Saya agak gemeter juga loh Pak. Artinya gitu terpantau gitu ya. Terpantau. Jadi
kita jangan merasa sebebas-bebasnya tanpa tanggung jawab kan gitu, Pak, ya. Betul, betul, betul. Itu keren sekali, hati-hati ya netizen dan pendengar radio Alsinta mengingatkan kepada siapapun untuk hati-hati dalam bermedia sosial. Nah, selanjutnya Pak, soal ini kan awal tahun Pak ya, Iya. 2024. Kira-kira apa sih Pak rencana strategis Polri 2024 ini? Ya, kita ketahui bersama ya di tahun 2024 ini kan ada tahun politik. Betul. Ya, semuanya ini turut berpartisipasi dalam mensukseskan. Nah, untuk rencana strategis yang Polri lakukan saat ini Polri melakukan 2 kegiatan, ya. Satu yaitu adalah satuan tugas yang namanya Satgas Mantap Brata. Mantap Brata ya, Ya. Satgas Mantap Brata. Kemudian yang satu lagi adalah Operasi Nusantara Cooling System. Apa itu Pak? Nah, di sini saya sedikit menjelaskan kalau untuk Operasi Mantap Brata ini itu untuk dilakukan untuk mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman. Jadi kita menyiapkan personilnya, kita menyiapkan segala sesuatunya, kita mapping ancaman-ancaman yang akan terjadi dalam kurun waktu di tahun politik ini, ancaman-ancaman seperti apa. Nah, itu kita siapkan. Itu yang namanya Mantap Brata. Mantap Brata. Ya. Kemudian yang kedua, untuk yang dimaksud dengan Nusantara Cooling System ini, kita mengantisipasi agar masyarakat untuk tidak terhasut. Dan di situ ada satuan tugasnya namanya Nusantara Cooling System. Ini kaitannya soal politik tadi pemilu ya, menjelang Ya, pemilu. menjelang pemilu dan situasi keamanan. Situasi keamanan Kamtipmas ya. Ya seperti contoh, kita lebih fokus kepada istilahnya happy kita itu nanti ada di media sosial. Ya. Bahkan mulai tahun kemarin nih, berita bohong, hoax, hate speech, ya, fake, kemudian hal-hal yang masalah, hal yang negatif lah, itu sudah mulai ada di media sosial. Nah, kenapa? Ketika orang awam yang tidak mengetahui apa-apa, ada satu akun yang memberikan informasi yang salah. Karena kan era digitalisasi ini mudah untuk mengedit dan sebagainya. Betul. Ya kan? Potongan-potongan. Potongan-potongan. Saya pernah pengalaman itu waktu saya bertugas di mana sebagai Kabid Humas Polda Jabar pada saat COVID. Okay. Muncul suatu video di situasi COVID itu yang di mana kita diharapkan untuk tidak berkerumun, menjaga jarak dan sebagainya. Muncul satu video di jalan yang sedang macet itu, para pengendara roda 2 tidak bermasker pada saat itu. Nah, pada saat itu setelah kita lihat dengan tanggapan, loh kenapa kok dilakukan pembiaran, begini mana polisi dan sebagainya. Wah, kami juga kan kebingungan, masa seperti itu dilakukan pembiaran. Hanya setelah kita cek ternyata itu adalah editan di tahun 2016, di mana masyarakat yang mengendarai roda 2 dan berkerumun itu baru pulang dari pabrik. Kan bahayanya seperti itu. Makanya berita bohong, kemudian informasi yang salah dan sebagainya. Nah, inilah perlu diluruskan. Ya. Artinya apa? Di media sosial ini, hal-hal kayak begini kadang-kala kan, langsung share. Nah, yang tidak mau tahu nggak ada masalah. Tapi ketika orang yang menjadi tontonan yang bermasalah ini, itu kan menjadi permasalahan tersendiri buat mereka. Nah, ini penting nih. Makanya ada istilahnya bijaklah bermedia sosial. Betul. Saring sebelum sharing. Nah, itulah yang harus masyarakat perhatikan. Cobalah untuk bijak bermedia sosial. Kalau sekiranya itu kita
kita merasa bahwa ini sumber informasinya tidak jelas, tidak perlu di-sharing, tidak perlu dipublish lagi. Ya, karena ketika ada masyarakat yang melihat dari sisi negatifnya, ini menjadi permasalahan yang besar nantinya. Nah, gitu. Ini nyambung nih Pak, karena sebentar lagi 14 Februari kan ada pemilu ya. Ada pemilu pencoblosan presiden dan lain sebagainya. Tentu masing-masing kandidat punya pengikut pendukung yang fanatik. Sehingga banyaklah interaksi yang terjadi di media sosial, bisa betul, bisa salah, bisa hoax dan lain sebagainya. Nah, bagaimana upaya Polri untuk mencegah hoax bertebaran di media sosial seperti yang tadi sudah dilakukan misalnya deteksi? Ya, hal-hal yang kita lakukan adalah normatif. Ketika ada informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hoax dan sebagainya, yang menyangkut pemilu ya misalnya. Nah, tugas kami adalah memahami dulu aturan perundang-undang pemilu, aturan mainnya, kampanye kah, kemudian pada saat hari tenangnya, pada saat pencoblosan, pada saat masyarakat untuk memilih dan sebagainya, itu kita harus pahami dulu. Nah, ketika ada hal-hal yang menyangkut seperti contoh misalnya dalam pencoblosan, ya dalam pencoblosan ini ada berita bohong bahwa di satu TPS ya itu sudah ada yang mengkondisikan untuk mencoblos dan sebagainya, dan mencoblos salah satu paslon, paslon diwajibkan dan sudah kelihatan gini. Kita tidak akan melihat dari itu, kita langsung memberikan himbauan bahwa di TPS tersebut semuanya itu dalam kondisi yang netral, ya kan? Mereka mencoblos salah satu paslon tersebut itu sudah ada wadahnya, ya misalnya ada kartunya, ada petunjuknya di situ, dan kondisinya adalah masyarakat masuk, kemudian didata, setelah didata silakan ke kotak suara, ya setelah mereka mencoblos, kemudian dimasukkan ke kotak suara yang di hasilnya, lalu tanda bukti setelah mencoblos ada tinta misalnya. Nah, aturan itu yang kita terus kita gaungkan, kita viralkan, kita sosialisasikan. Jadi aturan-aturan itu dengan bahasa-bahasa kita, guys, atau misalnya kita membuat meme gitu kan, menyesuaikan. Ini loh sebenarnya cara bagaimana cara untuk memilih suara di TPS. Jadi pesannya itu lebih dekat, lebih sampai gitu ya, lebih kena gitu ya. Intinya adalah kita memberikan edukatif. Kadang-kadang kan tidak tahu, tidak tahu seperti itu, ya karena namanya masyarakat perkotaan, pedesaan, itu mempunyai pengetahuan yang berbeda, tapi itu harus kita sosialisasikan sesempurna mungkin, sesimpel mungkin maksud saya ya. Jadi kalau dengan bahasa-bahasa baku begitu kan kadang-kadang orang, gitu. Apalagi sekarang zamannya Gen Z. Benar. Gen Z ini kan orangnya praktis-praktis saja, betul. Tapi mempunyai pemikiran yang sangat visioner. Nah, itu kita harus kemas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Harus seperti itu ya, Pak ya. Betul. Nah, satu lagi masih soal pemilu nih, Pak. Ya. Ini kan masih soal pemilu. Ini kan ada ya tudingan atau apapun yang menganggap Polri tidak netral atau apalah gitu. Ada yang meminta juga Polri netral, dan sementara Kapolri berulang kali memastikan Polri netral. Laporkan jika ada oknum yang begitulah kira-kira terlibat dalam pemenangan, silakan. Nah, gimana ini komitmen politik Pak? Kami telah berkomitmen, ya. Kita sama-sama mengetahui beberapa waktu lalu Bapak Kapolri, Panglima TNI mendeklarasikan netralitas kita. Ya, itu jangan jangan diragukan netralitas kami. Ya. Bagaimana cara untuk tidak ragu? Kita lihat saja apa yang dilakukan TNI, Polri, khususnya polisi. Polisi selama ini menghimbau aturan-aturan main dalam pelaksanaan pemilu, ya kan? Polisi saat ini memberikan informasi-informasi terkait netralitas kami, terkait komitmen kami, dan apabila memang adalah salah satu oknum yang
yang mungkin sengaja atau tidak sengaja masuk dalam kegiatan politik praktis, itu sudah ada satuan kerja yang menangani langsung. Jadi jangan meragukan soal netralitas Polri. Ya, dan bahkan tuh prosesnya transparan. Betul. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang terakhir nih Pak, ini kan dalam rangka hari ulang tahun Elsinta News and Talk yang ke-24. Nah, ini bertepatan dengan pemilu presiden nih Pak, tanggal 14. Nah, kira-kira apa sih yang diharapkan Polri dari peran media seperti Radio Elsinta ini Pak? Ya, nah terus terang ya, saya pribadi nih apresiasi dengan Elsinta karena saya mengikuti kinerja Elsinta ya sudah lama. Ya, yang di hati saya itu adalah Elsinta adalah bagian dari hidup saya ketika saya berada di jalan tol. Di mana kemacetan kita bisa terus mendengar. Jadi yang mindset kan saya, Elsinta adalah informasi yang memberikan informasi yang aktual, khususnya mengenai masalah peristiwa. Nah, oleh karena itu ya di tahun yang ke-25 ya, 24 News and Talk ya. Betul, ya. Nah, lebih ditingkatkan lagi, memberikan informasi-informasi yang akurat, sehingga dengan sendirinya akan memberikan rasa nyaman, aman masyarakat. Dan akan ketergantungan apabila ya yang masyarakat itu membutuhkan sesuatu, itu pasti larinya ke Elsinta. Dan saya salah satu bagian pada saat itu. Iya, langsung Elsinta. Itu kenapa macet di depan itu ada apa? Dan pasti jawabannya benar. Sebelum ada Waze atau itu ya, waktu itu ya. Nah, itu saya pernah merasakan itu. Nah, lebih profesional lagi, sumber daya manusianya dikuatkan, kemudian ikuti zaman, ya ikutin situasi pada saat ini ketika era digitalisasi sudah merubah dia dari era melepas era konvensional. Nah, kita jangan sampai kita harus mengikuti untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang selama ini mereka butuhkan. Nah, tapi saya yakin Elsinta ini lebih maju lagi, profesional, sumber daya manusia ini yang benar-benar dikuatkan ya untuk memenuhi harapan dari masyarakat. Terima kasih, ini luar biasa Pak Erdi. Mudah-mudahan kita teman-teman bisa memenuhi ekspektasi itu. Amin. Karena apapun yang kita lakukan tentu untuk masyarakat juga, kan begitu ya? Iya. Pak Erdi, terima kasih sudah bersama kami, sudah hadir di studio. Lain waktu kita berbincang kembali Pak ya. Baik. Nanti giliran kita yang ke sana ya Pak. Boleh ditunggu kapan, insya Allah. Baik pendengar dan netizen Radio Elsinta, demikian tadi perbincangan kami bersama Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi A. Caniago, SIK MSI. Nantikan pada kesempatan yang lain dengan narasumber yang berbeda. Saya Swidio, sampai jumpa.